Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Anan Damsir dan rekan saya bernama. Fikri Arsyad. Kami akan menjelaskan dua soal yang terdiri dari tiga pertanyaan dan soal pertama akan dijelaskan oleh Fikri Arsyad. Kepada Fikri Arsyad saya persilahkan. Oke, soal yang pertama itu bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Yang pertama ada proyeksi Mercator. Pada proyeksi ini, distorsi jarak akan semakin besar seiring dengan jarak dari garis khatulistiwa atau semakin mendekati kutub. Meridiannya membentuk kisi persegi panjang dengan garis vertikal lurus, sedangkan paralel membentuk garis horizontal lurus. Oke, next. Next. Itu ada transverse Mercator atau TM. Pada proyeksi transverse Mercator atau TM, distorsi akan semakin kecil seiring dengan berkurangnya jarak dari meridian pusat. Pada TM adalah variasi dari proyeksi Mercator yang mengubah orientasi garis sumbu proyeksi sehingga membentang secara vertikal atau sejajar dengan garis bujur meridian daripada garis lintang ekuator. Oke, next. Ini ada proyeksi Universal Transverse Mercator atau UTM. Pada proyeksi ini, distorsi akan meningkat saat kita menjauh dari meridian pusat setiap zona. Koordinat dalam sistem UTM menggunakan satuan meter dan biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu komponen easting X dan koordinat northing Y. Selain itu, setiap zona UTM memiliki meridian pusat dan nomor zona yang digunakan untuk menentukan lokasi geografis. Oke, next. Dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan, misalnya untuk peta dunia, peta wilayah lokal, atau pemetaan kadaster? Jawabannya yaitu tergantung dengan kondisi wilayahnya, dengan tujuan untuk meminimalisir distorsi saat memindahkan bentuk bumi yang bulat ke bidang yang datar. Contohnya yaitu proyeksi Mercator digunakan untuk peta navigasi pelayaran, proyeksi Universal Mercator atau UTM digunakan untuk pemetaan dan menyediakan hubungan jarak yang konstan di mana saja pada peta. Proyeksi Transverse Mercator atau TM digunakan untuk memetakan wilayah yang memanjang dari utara ke selatan. Oke, next. Mengapa proyeksi Transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Jawabannya karena Transverse Mercator atau TM memiliki orientasi garis sumbu proyeksi yang vertikal atau sejajar dengan garis bujur meridian daripada garis lintang ekuator. Sehingga Transverse Mercator atau TM ini lebih cocok untuk daerah dengan lebar meridian yang sempit. Contohnya seperti memetakan wilayah dari utara ke selatan. Oke, next. Pada soal nomor 2 akan dijawab oleh rekan saya Adnan. Adnan dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Pertanyaan pertama, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? Jawabannya, sistem proyeksi lokal yang disesuaikan untuk Indonesia TM3 derajat lebih cocok untuk wilayah Indonesia yang memanjang dari barat ke timur. Karena lebar zonanya yang lebih kecil meminimalkan distori pada setiap zona di wilayah ini. Koordinat dalam meter sistem TM3 derajat, BPN menggunakan satuan meter untuk koordinatnya, memudahkan pengukuran jarak dan perhitungan area secara langsung. Dan mengapa proyeksi lain seperti UTM kurang cocok untuk Indonesia? Karena zona UTM yang memiliki lebar 6 derajat menyebabkan distori yang lebih besar di wilayah Indonesia karena cakupnya terlalu besar. UTM lebih cocok untuk pemetaan lokal yang regional dan karena sistem ini mengutamakan akurasi dalam area yang lebih kecil dan tidak ideal untuk pemetaan global atau wilayah yang sangat luas. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi IM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan?
Yang pertama yaitu akurasi tinggi di daerah sempit. Histori ukuran yang berbentuk minimal di sekitar meridian, pusat ideal untuk pemetaan wilayah yang memanjang utara selatan. Yang kedua, cocok untuk peta lokal dan regional. Ideal untuk peta berskala menengah, terutama untuk daerah dengan bentuk memanjang. Yang ketiga, digunakan dalam sistem koordinat UTM, memungkinkan pemetaan global dengan membagi bumi menjadi 60 zona sehingga distori setiap zona dapat diminimalkan. Yang keempat, bujur dan lintang lurus. Menghasilkan garis koordinat yang lurus dan tegak lurus memudahkan analisis spasial. Yang kelima, mudah diterapkan. Proyeksi ini telah banyak digunakan dan didukung oleh berbagai perangkat seperti SIG. Selanjutnya, kekurangan proyeksi transfer Mercator. Yang pertama, distori meningkat di daerah luas. Semakin jauh dari meridian pusat, distori semakin besar. Kurang cocok untuk wilayah yang sangat luas. Yang kedua, tidak cocok untuk peta dunia. Tidak sesuai untuk representasi global atau wilayah yang membentang jauh dari arah timur ke barat. Yang ketiga, memerlukan pembagian zona. Untuk menghindari distori yang besar, area yang luas harus dibagi menjadi beberapa zona yang bisa menyulitkan integrasi data antar zona. Yang keempat, orientasi garis koordinat berbeda. Orientasi garis bujur dan lintang berbeda dengan proyeksi Mercator biasa. Kurang akurat untuk Yang kelima, kurang akurat untuk lebar longitudinal. Tidak cocok untuk wilayah yang membentang jauh ke arah timur barat, terutama di area daerah kutub. Next. Next. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distori dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar? Jawabannya, yang pertama, lebar zona 3 derajat. Setiap zona dalam proyeksi TM3 memiliki lebar 3 derajat bujur. Yang lebih kecil ini membantu mengurangi distori pada area yang lebih luas dan memungkinkan hasil pemetaan yang lebih akurat untuk wilayah tertentu. Yang kedua, meridian pusat di tengah zona. Setiap zona 3 derajat memiliki satu meridian pusat di tengah zona tersebut yang bertujuan untuk meminimalkan distori pada wilayah sekitar meridian pusat. Hal ini hal ini membuat wilayah yang berjarak hingga sekitar 1,5 derajat dari meridian pusat memiliki distori yang sangat kecil. Yang ketiga, cocok untuk pemetaan skala besar. Karena lebar zona yang lebih sempit, TM3 derajat sangat cocok untuk pemetaan skala besar, seperti pemetaan tanah dan kepemilikan lahan. Sistem ini digunakan BPN Indonesia untuk pemetaan kadaster pertanahan karena memberikan ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan sistem 6 derajat. Next. Sekian, terima kasih. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.